إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Ini adalah Jumat kedua di bulan Sya'ban ini. Sehingga tentu saja atau ketiga ya, bulan Sya'ban, sehingga tentu saja membuat kita semakin merasakan kerinduan akan datangnya bulan yang dinanti, yaitu bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala sematkan atau titipkan di dalamnya keberkahan-keberkahan yang tidak didapati selain dari bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memilih bulan ini sebagai waktu atau di mana Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke langit bumi, menunjukkan bahwa luar biasanya kemuliaan daripada Al-Qur'an itu sendiri, sehingga dia diturunkan di bulan yang bukan bulan biasa-biasa. Kita tahu bahwa semua bulan Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Tapi ada satu bulan yang begitu banyak atau penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Bahkan orang-orang soleh yang berada di bulan tersebut atau orang-orang soleh yang menghadapi bulan tersebut, ya, mereka menghadapinya dengan penuh keseriusan dalam ibadah tentu saja. Termasuk dalam hal ini adalah turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran menunjukkan bahwa Al-Quran sesuatu yang sangat luar biasa, karena diturunkan di bulan yang Allah Subhanahu wa taala pilih, bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Ramadan pun diberikan nama dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan bulan tersebut ya, sebagai bulan yang memenuhi waktu-waktu beliau dengan membaca Al-Quran, bahkan ditemani oleh Jibril. Ya'ti fi kulli lailatin yudarisuhul Quran. Jibril datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam di bulan Ramadan dan saling membaca Al-Quran, saling mengkaji, mempelajari Al-Quran tersebut. Sehingga tentu saja kita sudah bisa bayangkan posisinya
posisi Al-Quran mulai dari turun dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada malaikat yang mengantarnya, yaitu malaikat yang paling mulia. Yang paling mulia dikatakan Sayyidul Malaikah, yaitu Jibril alaihissalam. Dan juga diberikan kepada manusia yang paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak kalah pentingnya, diturunkan di waktu yang paling mulia. Bahkan di dalam bulan Ramadan ada waktu yang lebih baik dari 1000 bulan, juga tepat pada hari itu atau tepat pada waktu itu Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Sehingga tentu saja kemuliaan-kemuliaan atau sederet kemuliaan ini membuat kita sebagai seorang muslim yang pertama tafakhur, merasa bangga dengan kondisi tersebut, di mana kita menjadi bagian daripada Al-Quran, menjadi bagian dari kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Dan akhirnya terkonsep dalam diri kita sebagai para pewaris-pewaris Al-Quran. Dan akhirnya itu pun menjadi cita-cita kita ke depannya, bagaimana nilai-nilai Al-Quran itu ditegakkan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu hal ini membuat kita sedikit bermuhasabah, melakukan penilaian-penilaian, baik secara individu maupun lebih luas lagi, melihat masyarakat atau kaum muslimin secara khusus, bagaimana sikap mereka terhadap apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan sederet cara pemuliaan, mulai dari waktu, malaikat, kemudian sasaran atau yang menerima itu semuanya adalah makhluk-makhluk yang mulia. Maka mari kita bercermin pada diri kita, lalu kita melihat sekeliling kita, keluarga kita, tetangga kita, dan lingkungan kita, atau bahkan negara kita. Bagaimana mereka menyikapi Al-Quran ini? Bagaimana mereka menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi utama dalam kehidupan mereka? Apakah itu sudah terwujud? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu sudah kita lihat dengan jelas, atau malah sebaliknya tidak hanya, atau kita tidak katakan tidak ada, tapi hanya sekedar simbol-simbol? Semangat itu tidak sampai pada level inspirasi, hanya semangat pada hal-hal yang sifatnya simbol atau sesuatu yang tidak akan berefek pada nilai-nilai perjuangan, pada tatanan sosial, pada sikap-sikap orang-orang yang katanya menganggap itu sebagai kitab suci. Sudah terlihatkah hal tersebut? Maka tentu saja ini akan menjadi evaluasi kita, dan kita katakan bahwa hal yang paling pertama atau yang paling pertama mengeluhkan hal ini adalah ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW mengeluhkan kondisi umatnya. Inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Umatku ya Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak lagi dipedulikan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan setiap prosesnya adalah proses yang mulia. Dan kita datang, generasi ini datang bukan memuliakan, justru kata Rasulullah menjadikan dia sesuatu yang dikesampingkan. Kalaupun ada yang fokus pada Al-Quran, bukan pada nilainya, hanya sekedar hal-hal yang menjadikan mereka unggul di dunia.
kekuatan hafalannya, bagusnya irama ketika membaca Al-Quran, banyaknya yang dibaca dalam sehari, tidak pada nilai-nilai yang harus ditegakkan di dalam kehidupan, baik itu secara pribadi maupun secara keseluruhan. Tidak pernah, atau umat ini tidak mencoba untuk bercermin bagaimana mereka, orang-orang yang turun kepadanya Al-Quran, menyikapi Al-Quran itu sendiri. Apakah sama dengan kita menyikapinya? Apakah sama dengan kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita, menjadikan dia inspirasi, pondasi bagi setiap gerakan-gerakan kita. Bahkan pikiran kita tidak pernah lepas dari pengaplikasian terhadap Al-Quran. Ini yang dilakukan oleh para sahabat setelah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar bin Khattab sampai menyebutkan, "Lahnu la natajawazu an ashri ayatin minal Quran qabla an na'malu bihi." Kami tidak pernah melewati 10 ayat Al-Quran, tidak akan kami tambah bacaan kami sebelum kami mengamalkan 10 itu, sebelum kami menanamkan nilai-nilai yang ada dari 10 ayat itu, sebelum kami mengamalkannya dengan baik 10 ayat itu, barulah kami menambah, baru kami tambah bacaan kami. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Bahkan dalam riwayat dikatakan Al-Baqarah beliau baca sampai 2 tahun baru selesai. 2 tahun. Di antara kita mungkin ada yang sampai mengatakan lama sekali. Anak saya 2 tahun selesai menghafal, bukan membaca. Tapi kita ingat bahwa para sahabat bukan hanya sekedar membaca atau menghafal, tapi mereka tidak menyelewatkan 10 ayat itu sampai betul-betul tertanam di dalam hati mereka, sampai betul-betul terpatri dalam perilaku mereka. Itulah bedanya generasi mereka dengan generasi-generasi kita saat ini yang hanya semangat pada hal-hal yang sifatnya simbolis saja, sifatnya seremonial saja. Mereka hanya mengejar kapan bisa wisuda, kapan bisa selesaikan hafalan, kapan bisa selesai membaca Al-Quran, khatam Al-Quran. Tidak ada target bagaimana menanamkan keyakinan di dalam hati, apatah lagi berupa pengamalan-pengamalan sehari-hari. Itulah mereka ketika menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya, yang mereka lakukan tidak kembali kepada Al-Quran. Wa ilallahi turja'ul umur. Padahal Allah memerintahkan kita untuk senantiasa kembali kepada referensi utama kita, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan saat ini, mereka tidak tahu mau melakukan apa. Padahal 30 juz solusi yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai solusi kehidupan kita ada di kepala-kepala mereka. Tapi ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan umat, mereka lumpuh, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki daya. Mengapa? Karena sekali lagi target mereka bukan bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi hanya sebatas simbolis-simbolis yang kita sebutkan tadi. Jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan jangan sampai kita jadikan juga sebagai ajang untuk melakukan atau hal yang sama. Berlomba-lombalah pada hal-hal yang betul-betul substansif, yang inti, yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar bacaan, tapi juga lebih daripada itu, menjadi sebuah inspirasi dalam kehidupan kita, sehingga itu menjadi semangat untuk menegakkan nilai-nilai Al-Quran yang akhirnya tentu saja menjadi benih-benih kemenangan umat. Al-Quran akan menjadi senjata untuk menumbangkan kezaliman,
Ketika itu betul-betul kita sadari, bukan hanya sekedar sesuatu yang dipamer, bukan hanya sesuatu yang menjadi pajangan kita saja, tapi dia harus menjadi pondasi dalam setiap bangunan-bangunan yang kita bangun. Dan itulah semangat yang dibawa oleh para sahabat serta generasi selanjutnya. Sebaliknya, sepanjang sejarah kita lihat, dan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana yurfa'u bihi wa yuhanu bihil mar'u. Sesungguhnya dengan Al-Quran ini seseorang itu diangkat derajatnya dan dihinakan derajatnya. Kapan diangkat? Ketika mereka menjadikan Al-Quran sebagai referensi kehidupan mereka, menjunjung tinggi Al-Quran, menegakkan semua nilai-nilai yang ada di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan sebaliknya, kapan mereka dihinakan? Ketika mereka cuek terhadap Al-Quran itu sendiri, cuek terhadap nilai-nilai Al-Quran, tidak mengaplikasikan dalam kehidupan mereka, bahkan terkesan meninggalkan Al-Quran. Setiap persoalan hidup mencari teori-teori dari orang lain, padahal Allah turunkan ini dengan proses yang mulia. Sementara teori-teori yang kita dapati justru datang dari orang-orang yang kufur, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan hal-hal yang bersifat permusuhan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dapati kaum muslimin makin ke sana makin tersesat, makin tidak memiliki arah, karena mereka tidak menjadikan kiblat ini sebagai kiblat utama mereka dari setiap persoalan-persoalan umat yang mereka hadapi, baik sifatnya pribadi maupun tentu saja sosial masyarakat, yang seharusnya sekali lagi kita jadikan Al-Quran sebagai tempat kembali kita dalam menyelesaikan persoalan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sejarah, ketika Al-Quran itu hanya sekedar ilmu, tidak berupa pengaplikasian, kita sudah hadapi, kita sudah, silahkan kita baca sejarah-sejarah di mana puncaknya ilmu itu ada pada zaman Abbasiyah. Bahkan bukan cuma ilmu Al-Quran, ilmu agama, bukan, ilmu-ilmu umum dikembangkan oleh Khilafah Abbasiyah. Bahkan membuat sebuah semacam laboratorium penelitian untuk semua disiplin ilmu. Semuanya ada, kedokteran, fisika, kimia dan seterusnya, apalagi untuk agama. Tapi apakah ini bisa memenangkan mereka dari kezaliman orang-orang yang berbuat zalim? Buktinya dan faktanya, justru ketika hal itu berlarut-larut, tidak sampai pada pengamalan, apa yang terjadi? Mereka pun dikuasai oleh kezaliman. Sallallahu alaikum dhullan, dikuasai oleh kehinaan. Bangsa-bangsa Mongol yang akhirnya menguasai Abbasiyun di akhir kekuasaan mereka, diperbudak, diminta untuk membayar sejumlah pajak, padahal mereka adalah penguasa. Mengapa? Mereka meninggalkan pengamalan, mereka meninggalkan menanamkan mental-mental Al-Quran ke dalam generasi-generasi mereka. Hancurlah khilafah tersebut, khilafah Abbasiyah, selesai hanya karena pada tataran tersebut, padahal ilmu mereka sangat kuat. Bahkan dalam riwayat dikatakan satu gedung buku-buku oleh bangsa Mongol dilempar ke sungai Tigris, dan sungai itu akhirnya menghitam karena tinta-tinta yang berasal dari kertas-kertas tersebut dibuang, tidak berguna lagi. Lalu kemudian ternyata di sisi lain, awal kebangkitan Khilafah Utsmaniyah itu bukan karena ilmu yang banyak, tapi mereka mengamalkan 2 ayat, menjadikan inspirasi hanya 2 ayat
ayat jamaah sekalian dirahmati Allah. Hanya 2 ayat menjadi inspirasi utama mereka. Kita ketahui orang-orang Turk, Salajikah, kaum Seljuk, mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal dengan ilmu, tapi mereka dikenal dengan militernya. Dikenal dengan militer. Namun mereka ditambah dengan inspirasi 2 ayat yang itu dijadikan bendera, ditulis di bendera-bendera mereka sebagai bentuk aplikasi dalam gerakan-gerakan mereka. Ayat itu menyebutkan nasrum minallah wa fathun qarib. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang dan kemenangan itu sangat dekat. Ayat kedua dikatakan inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami berikan kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Itu yang menjadi inspirasi 2 ayat ini, sehingga itulah yang dipakai untuk berjalan bagaimana menegakkan nilai-nilai Al-Quran di sepanjang jalan yang mereka lalui, di setiap negeri yang mereka buka. Semua kezaliman hilang di negeri-negeri yang mereka lewati, dan berdirilah khilafah Utsmaniyah, berdirilah pemerintahan yang kuat karena nilai-nilai Al-Quran yang ditanamkan. Kezaliman akhirnya hilang dengan hal-hal tersebut. Ini baru 2 ayat. Baru 2 ayat jamaah sekalian dirahmati Allah. Bagaimana jika semua ayat itu diaplikasikan oleh kaum muslimin? Tidak ada kekuatan satupun, sekuat apapun, sebesar apapun kekuatan itu akan lenyap. Kita hadapi bagaimana Rasulullah menghadapi 300 melawan 1000. Bagaimana Alep Arsalan menghadapi 20.000 pasukannya, menghadapi 200.000 pasukan Romanos pada waktu itu. Dan semua pahlawan-pahlawan Islam, mereka dari segi logistik, dari segi jumlah dikalah, tapi dari segi iman tidak terkalahkan, karena mereka yakin kebaikan yang diperjuangkan akan melahirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim tidak memiliki keyakinan ini, justru ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika terjadi penghinaan terhadap Al-Quran, hampir semuanya diam. Ketika ada yang berbicara pun tidak kedengaran suaranya. Penghinaan terhadap Al-Quran akan terus berjalan jika mental yang ada adalah mental seperti yang kita hadapi saat ini, orang-orang yang ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di kesempatan Jumat ini, semoga Ramadan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas setiap upaya-upaya kebaikan yang kita lakukan, perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kesulitan-kesulitan kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم نصرك يا رب العالمين. اللهم نصرك يا رب العالمين. اللهم نصرك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قوموا إلى صلاتكم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Istaqimu wa'atadilu. Saf mohon diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة